Assalamualaikum Pak Jamal Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Pak Jin. Pak Jin sendiri? Alhamdulillah selalu sehat. Walaupun puasa tetap semangat. Gitu ya Pak Jamal? Iya Pak Jin. Pak Jamal, kita sudah 1 bulan ini tidak ketemu secara luring tatap muka. Kiranya Pak Jamal itu sudah berproses sampai mana setelah pendampingan individu? Oh iya Pak, untuk proses yang sudah saya capai sampai saat ini itu adalah di modul titik 1 sampai di modul 2. Kan ini sudah menginjak di modul 3 Pak, yang sudah saya terapkan mungkin atau yang sudah saya pelajari itu salah satunya adalah di modul 2 kemarin itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ke depannya? Ya, untuk tindak lanjutnya mungkin nanti saya terapkan dari metode pembelajaran berdiferensiasi, bahkan untuk dalam menangani anak itu sendiri menggunakan metode segitiga restitusi seperti itu Pak Jin. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini apa? Oh iya Pak, untuk capaian sendiri insya Allah saya sudah banyak sekali menerapkan dari apa yang saya pelajari atau yang saya dapatkan dari pendidikan berguna ini. Salah satunya adalah menangani anak atau berpihak kepada anak yang memang salah satunya melihat bakat dan minat anak itu sendiri Pak. Ya, terima kasih atas inisiatif dan praktek baik dari Bapak Jamal selaku guru pengajar juga calon guru penggerak. Semoga tetap lancar. Ya, jangan lupa tetap belajar. Pak Jamal, ini nanti kita akan mengadakan pertemuan tatap muka pembelajaran di dalam. Dulu Pak Jamal sudah memberikan saya RPP, setelah saya baca-baca ada beberapa yang perlu direvisi. Apakah itu sudah diperbaiki? Sudah Pak Jen. Saya minta buktinya. Terima kasih. Nanti untuk pembelajaran yang akan datang ini nanti, tujuan pembelajarannya apa Pak? Ya, untuk tujuan pembelajaran sendiri ini nanti tetap adalah model pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi untuk kompetensi dasarnya itu adalah mengenal lebih jauh dalam pembelajaran Mail-Merchant yang diterapkan pada perkantoran. Itu yang menggabungkan dua kombinasi antara Microsoft Word ke database ke Microsoft Excel. Itu sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, namanya untuk bermasyarakat minimalnya itu ya. Membuat undangan. Untuk mencapai hal itu, persiapan Pak Jamal yang sudah dilakukan apa? Untuk persiapan saya sendiri, minimal saya sudah menguasai dari materi yang nantinya saya sampaikan kepada anak tersebut. Tapi karena di dalam pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid dan memang di situ penerapan praktek Pak. Jadi memang benar-benar sudah saya kuasai seperti itu Pak. Ya, ini nanti saya akan mengobservasi Pak Jamal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti ada hal-hal yang kiranya mungkin kurang atau mungkin sudah baik, nanti kita akan bicarakan bersama. Baik Pak. Selanjutnya Pak Jamal sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap. Kalau sudah, mari kita langsung menuju ke kelas saja. Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat semuanya, nggih? Oh ya ya ya. Untuk hari ini kebersihannya sudah dilaksanakan belum? Sudah ya ya. Alhamdulillah. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Adinda hadir, Izzatun hadir, Anastasa ya, Angel, Anissa, Nisa, Deva, Dia, Emma. Dia hadir? Belum? Oh, belum hadir ya. Erina? Juga belum hadir? Oh, hadir ya. Irma? Haflah? Oh, belum hadir. Harisa? Husnul Nurul Aini? Lailatul Hidayah? Lina Dewi Muslimatun, Nela belum datang ya. Nurul Hasanah belum ya. Tri Emilia. Oh ya, silakan masuk. Yuk, silakan masuk. Septiana Aulia. Oh ya. Belum? Hermawati. Ya, ayo Mbak, silakan. Masuk. Ayo langsung cari tempat ya. Ya sana. Ayo Mbak, cepat Mbak. Pintunya ditutup. Tri Emilia. Ya, berarti ini sudah hadir semuanya, nggih? Ya. Ya, sebelum untuk materi saya sampaikan, untuk materi kemarin adalah kita membuat daftar absensi kelas. Untuk materi kemarin adalah apa? Daftar absensi kelas. Untuk kemarin sudah dapat dipahami ya. Terus untuk materi kali ini nanti adalah kita membuat data merger atau mengaitkan dengan database Microsoft Word, kita sinkronkan dengan Microsoft Excel yang nantinya di situ bisa kalian gunakan dalam kegiatan administrasi, juga dapat memudahkan, meringankan dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti itu ya. Mungkin nanti tolong bisa diperhatikan, diamati. Mungkin sekilas agak apa ya, agak kurang, memang agak susah, tapi kalau memang kalian nantinya dapat bisa mengamatinya dengan seksama, insya Allah nanti mudah. Seperti itu ya. Bisa dimulai, tolong untuk Microsoft Word-nya dibuka. Ya. Ini nanti membuat data nilai PTS genap yang nantinya nanti bisa diinformasikan kepada wali murid untuk orang tua kalian masing-masing
dengan apa yang kalian dapatkan nilai kegiatan PTS. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada ya. Untuk materinya kita adalah untuk mempelajari mail merger antara Word ke database Microsoft Excel. Oke. Yang pertama, tolong kita membuat suratnya terlebih dahulu, mengikuti apa yang saya instruksikan. Terlihat ya? Jelas ya? Genap 2023. Seperti ini aja. SMK Islam Mandaru. Tulis ya. Kepala sekolah memberikan kepala SMK memberikan informasi terkait hasil nilai PTS genap 2023 sebagai berikut. Ya. Nomor, nama, terus mapel. Mapelnya adalah Mulok AP. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia. Kita kaitkan dengan, sinkronkan dengan database di Microsoft apa? Excel. Oke.
jumlah 70 kali 3 berapa, Mbak? 70 kali 3 berapa? 200. Ya, ini nanti berarti minimal mendapatkan nilai 210. Keterangan kayak ini ya, yang tak kasih titik-titik ini tolong bisa dilihat ke depan. Itu yang tak kasih nilai-nilai ini nanti kita sinkronkan ke dalam database Microsoft Excel. Baik, oke, ini ya, ini keterangannya nanti adalah lulus dan tidak lulus, atau belum dinyatakan belum lulus KKM. Ya, demikian surat keterangan hasil BPS genap disampaikan. Sudah? Kurang besar ya? Nih. Ini enggak disempitkan sedikit yang bagian nomor ini ya. 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 Udah mau selesai, Pak. Ya. Ini ya, Pak, di merge cell ya, yang bagian ini nomor sama namanya ini di merge cell. Ini, Pak, bagian nomor sama namanya di merge cell ya. Berarti yang nanti kita merger yang di bagian apa? Nama, terus kemudian mapel, mulok AP, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan sama keterangan lulus dan tidak lulus. Ini nanti yang kita kaitkan,
kita merger menggunakan database di Microsoft Excel. Sudah semuanya? Sudah? Belum? Sudah, Pak? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, silakan disimpan di dalam satu folder beserta dengan atas nama kalian masing-masing. Saya kasih contoh ya. Semuanya bisa diikuti. Kita masuk file. Yuk silakan kita masuk file. Sudah? Save as. Kita masuk di browse. Browse sudah, dokumen sudah. Di sini kita membuat new folder. Sudah, new folder. New foldernya ditulis atas nama kalian. Sesuaikan dengan atas nama kalian masing-masing. Ini contohnya, tak kasih nama saya Jamal Misbah. Oke. Sudah? Di sini untuk nama filenya ditulis hasil PTS genap 2023. Sudah ya, ditaruh di folder yang sudah dibuat. Seperti ini, masih kosong. Sudah? Oke, save. Sudah tersimpan ya. Kemudian silahkan kalian membuka halaman baru di bagian Microsoft Excel. Kita sekarang membuat apa? Database-nya. Kita membuat database-nya. Silakan dibuka untuk Microsoft Excel-nya. Sudah? Sampun? Ya, dibuka Microsoft Excel-nya, dibuka. Ada yang masih ingat ini jumlahnya berapa? Selnya ke bawah ini berapa? Ada yang masih ingat jumlah barisnya ke bawah? Berapa? Iya, berapa? 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 Berapa ini? Oh, biasanya kalau mata uang bisa dipahami. Nah, kalau tak buat seperti ini bisa dibaca ya. Ini berapa ini jumlahnya? Nah, ini berarti jumlah dalam satu barisnya ini. Ini belum keseluruhan dari jumlah selnya. Nah, ini satu kolom ini namanya sel, ya. Bawah ini namanya set. Sedangkan set ini juga bisa ditambahkan melihat dari sebuah kebutuhan yang dipakai. Ini ya, berarti jumlahnya total barisnya ada 1.048.576. Nah, kalau nggak tak buat uang bingung ya bacanya ya. Ya sudah apa-apa. Oke.
Kita kembali, kita masuk ke bagian sel A1. Kita sinkronkan apa yang kita buat. Yang kita buat yang pertama di sini, di bagian Microsoft Excel tadi, memerlukan yang pertama adalah siapa? Nama, betul. Yang kedua apa? Mulot AP. Yang ketiga apa? Bahasa Inggris. Dan yang keempat, kemudian keterangan ini berdasarkan dari jumlah nilai. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke Excelnya. Yang pertama adalah nama. Ditulis nama. Terus mulot AP. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian jumlah nilai. Jumlah nilai. Oke, kemudian yang terakhir adalah keterangan. Nah, ini nanti menunjukkan keterangan itu lulus dan tidak. Baik, silahkan untuk kelompok yang pertama, karena kemarin sudah kita bentuk, yang sudah kita bentuk sebelumnya menggunakan Google Meet ya, yang sudah kita buat dari 3 kelompok. Silahkan ini nanti setiap satu kelompok membuat namanya kelompok masing-masing. Misalnya ini satu kelompoknya ada 10, tuliskan, ya udah tuliskan dari 5 nama saja. Ya. Di sini juga ada 10, kelompok 2 ada 10 anak, kelompok 3 juga ada 10 anak. Silakan nanti kalian buat dengan data namanya ini minimal 5 nama, karena ini nanti membuat identitas suratnya berdasarkan dari teman-teman kalian sendiri. Seperti itu ya. Yuk silakan kalian buat, nilainya juga disesuaikan. Yang penting nanti ada jumlah kurang dari berapa tadi jumlahnya? Ya, agar nanti mengfungsikan dari rumus tersebut. Oke, silakan membuat data 5 siswa. Namanya dari kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 berarti menuliskan dari kelompok 1. Kelompok 2 berarti nanti menuliskan nama dari kelompok 2. Kelompok 3 nanti menuliskan dari kelompok 3. Ya, silahkan. Lima saja. Karena mengingat waktu kita karena di Ramadan ini kan waktunya tidak seperti yang kemarin ya. Nama Anissa, Nisa, Salsa, Irma. Ya, 5. Nilainya dibuat 78, 77, 68, 80, ini 66, namanya 77, 67, kemudian Rana ini yang terakhir ada 5, nilainya 66, 65, 69 ya. Ya semuanya? Coba.
Beres? Aman? Oh. Sudah ya? Bagian sini sudah semua? Sudah? Aman? Sudah? Ya, oke. Yuk, bisa kita lanjutkan untuk kita melihat dari jumlah nilainya, kita menggunakan rumus apa? Ya, kita tuliskan sama dengan, yuk kita fungsikan untuk rumusnya. Sama dengan sum, bukan sum ya. Sum kurung buka sama dengan, diulangi lagi, sama dengan sum kurung buka dari yang mau kita jumlah nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Berarti dari sel B2 sampai D2. Nah, seperti ini bisa dilihat. Bisa dilihat sama dengan sum kurung buka. Nah, ini ya. Dari nilai yang pertama, molek AP berada di bagian sel mana? B2, oke. Ini ya B2 sampai D2. Kemudian kurung, tutup, enter. Nah, ini ya jumlahnya. Kita drag. Coba lihat ke depan semuanya. Di bagian ini kita drag sampai bawah untuk melihat dari hasil jumlah murid masing-masing. Ya, ini ya. Berarti Rana ini otomatis tidak lulus KKM. Karena tadi minimal 70 KKM-nya, apabila dari 70 3 mapel itu nilainya minimal 70, berarti total dari nilai tersebut berapa? 210. Berhubung dari Rana ini nilainya, jumlah nilainya 200, ini nanti kita buatkan keterangan tidak KKM. Baik. Kita membuat keterangannya. Dari mana rumusnya? Rumusnya lewatnya pakai apa? Rumus apa untuk mencari keterangan lulus dan tidak lulus? Pakainya if. Oke. Tuliskan dari rumus tersebut sama dengan tulis sama dengan ini ya, sama dengan if kurung buka terus diambil dari sel total yang pertama. Oke, baik. Berarti sel E2 lebih dari berapa? 210. Bener ya? Oke, di sini logika tesnya setelah ini menggunakan titik koma, tapi tidak semua komputer menggunakan kode titik koma. Terkadang menemui dari komputer itu hanya menggunakan simbol koma. Ada yang menggunakan koma? Semuanya titik koma? Ada yang koma? Oh ya, mengikuti aja. Kalau koma setelah dari logika tes itu kita mengikuti. Kalau di sini yang saya pakai komputernya ini menggunakan titik koma. Oke. Titik koma. Oke. Terus valuenya apa? Value ini di siapa? If true-nya apa? Untuk keterangan yang di bagian value if true-nya ini di siapa? Apa? Ya, diawali dengan tanda petik 2. Ayo. Petik 2. Oke. Kemudian lulus.
huruf besar semuanya, lulus. Tutup tanda petik, kemudian titik koma, betul. Kemudian diawali petik 2 lagi. Mau dibuat apa? Tidak lulus atau hair? Tidak lulus. Oke, tidak lulus. Diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian ditutup rumusnya menggunakan kurung tutup. Baik. Enter. Fungsi tidak rumusnya? Fungsi. Ya, di drag ke bawah. Nah, ini ada yang tidak lulus. Berapa ini? 2, karena nilainya kurang dari 210. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini Nisa di sini nilainya berapa? 205. Belum bisa lulus karena kita tentukan tadi batas minimalnya adalah 210. Baik. Di sini sudah bisa dipahami ya? Ya. Ya, coba saya lihat dulu. Ini pakainya dibuang, tanda ininya dibuang. Ya. Ya. Mantap. Ini lebih dari ini. Memang pakainya titik koma ini, Mbak? Enggak, tadi keterangan pakai koma doang. Bisa diulangi aja. Bisa diulangi aja ya. Coba sama dengan if kurung buka dari jumlah yang pertama lebih dari ya, lebih dari berapa tadi lebihnya? 210. Kemudian pakainya koma, betul. Tanda petik 2. Ya, lulus. Tutup petik 2. Pakainya yang ini, Mbak. Nah, ini yang ini. Pakainya shift lah. Yang ini tadi sudah atau satu-satu? Oh ya, terus koma. Tidak lulus. Diawali tanda petik lagi. Oke. Oke, enter. Fungsi ya. Oke, baik. Sama-sama. Oke ya. Semuanya sudah berjalan fungsi rumusnya dengan antara jumlah dengan keterangannya sudah sinkron ya. Baik, kita lanjutkan untuk memasukkan yang keterangan dari file merger tadi. Kita mengaitkan dari nilai ini, kita mergerkan di dalam program Microsoft Word. Baik, kita simpan dengan satu folder dengan apa yang kita simpan yang pertama tadi. Coba kita ikuti. Ayo kita ikuti. Masuk file. Oke, sudah. Save as. Sudah. Browse. Dokumen. Kemudian nama kalian tadi. Satu file dengan Microsoft Word-nya tadi. Jadikan satu. Karena di sini tadi saya membuat folder dengan nama saya Jamal Misbah ini. Di sini ditulis di bagian keterangan file namanya. Coba bisa dilihat. Nah, ini ditulis data nilai. Data nilai. Udah?
Oke. Kemudian simpan, save. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, kita bisa kembali ke surat keterangan. Yang ini. Nah, ini. Sudah, Pak? Sudah semuanya? Dilihat ke depan. Oke. Oke ya. Kalau sudah, ini kita masuk di menu apa? Masih ingat untuk keterangan kemarin? Oke, kita masuk ke menu mailing. Oke. Mailing, ayo silahkan. Terus start mail merger. Oke, kita pilih yang paling bawah, step by step mail merger wizard. Oke, ini ya, di sini nanti ada berapa tahap ya? Ada 6 tahap. Kita lanjut ke tahap yang pertama. Next. Sudah masuk di tahap 2? Sudah? Kemudian lanjut ke tahap 3. Next. Sudah? Nah, di sini di tahap nomor 3 nanti akan menjumpai dari browse. Ini bisa dilihat, browse ya. Browse kita tekan. Ya. Kita arahkan database yang kita buat tadi, yang ada di Excel tadi. Yuk dicari di My Document. My Document. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini. Yuk. Sudah ketemu filenya? Ini. Nah, di sini. Tadi tak kasih judul data nilai, betul ya? Kita klik open. Sudah muncul dialog yang namanya select table. Sudah muncul seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut, tekan OK. Nanti akan muncul juga dialog mail merger reception. Benar, sudah muncul. Oke, kalau sudah muncul, di sini sudah tertera dengan nama-nama yang sudah kita kasih nilai tadi ya. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Oke. Di sini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita mengisikan di bagian nama terlebih dahulu. Silahkan kita blok di bagian titik-titik ini. Ini ya. Nah, seret. Ya. Sudah diblok? Nah, diblok. Terus kita masuk di bagian insert merger. Nah, ini kita sesuaikan namanya. Berarti nama kita isikan di bagian nama. Oke. Ini ya. Kemudian di bagian mulak AP. Diblok lagi titik-titiknya. Seret. Plek ya. Oke. Kita isikan apa? Nilai mulak AP ya, oke. Kemudian bahasa
Inggris, seret, plek. Nah, kurang ini. Nah, ini seret. Nah, ya, ini bagian bahasa Inggris, seret. Ya, kurang. Ini isinya apa? Bahasa Inggris. Oke. Sekarang selanjutnya di bagian nilai yang terakhir, bahasa Indonesia. Seret. Ya. Kemudian di bagian nilai bahasa Indonesia. Oke. Yang terakhir adalah di bagian keterangan. Seret. Ya, oke. Bagian keterangan. Baik. Mungkin di sini ada pertanyaan, ya. Loh, kok belum ada namanya, Pak? Kok nilainya hanya tulisan mulak AP? Yang bahasa Inggris keterangannya hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia hanya bahasa Indonesia, dan sedangkan di bagian keterangan hanya tulisan keterangan. Ada pertanyaan seperti itu? Oh ya, baik. Karena tahap ini belum selesai, masih di tahapan tahap 3. Padahal di sini sampai stepnya sampai tahap berapa? 6. Baik, kita lanjutkan tahapnya. Kita lanjutkan. Next. Oke, 4. 4 belum muncul. Nanti ketika 5, next, barulah dari hasil nilai dan nama ini akan muncul sesuai dari database yang ada di mana tadi? Di Microsoft Excel ini. Baik, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ditata dengan rapi. Mulai dari sini. Ini ya. Nah, mulai dari sini. Seret. Ditaruh tengah. Biar rapi. Nah. Di sini juga ada pertanyaan enggak? Loh, kok namanya 1, Pak? Padahal tadi ada 5. Oke. Ya, ini ditulis satu manual, enggak apa-apa. Secara manual. Ditulis angkanya. 1. Ada pertanyaan enggak? Kenapa loh, Pak? Tadi ada 5 anak, kok di sini hanya 1? Oke. Karena ini tujuannya surat ini kita buat, kita berikan kepada wali murid satu persatu sesuai dengan data anak-anaknya. Karena apa? Nilai ini privasi. Ketika ini nanti kita tuliskan semuanya, ya kan? Nanti akan menjadikan perbedaan. Nanti akan menjadi perbandingan. Seperti itu. Oke ya. Di sini bisa kita lihat, misalnya kita cukup membuat satu surat. Suratnya 1, tapi sebenarnya data di dalam surat ini ada 5 surat. Benar ya? Misalnya saya naik ini. Ini adalah yang nama pertama tadi siapa, Cah? Anissa. Oke. Terus ketika saya referensinya ini kayak saya next, ini di bagian nama yang pertama Anissa sudah betul. Ini saya geser Nisa dengan hasil yang berbeda. Oke. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga salsa juga dengan hasil yang berbeda. Oke. Kemudian reception yang keempat dengan nama Irma. Sesuai tidak? Coba dicek di database-nya. Nomor 4 adalah Irma. Oke, sudah sesuai. Terus yang terakhir adalah namanya Rana. Ini yang agak menyedihkan, ya. Karena nilainya belum lulus KKM. Bisa kita lihat di dalam database-nya. Dari 5 anak yang belum KKM. Berarti Nisa dan Rana. Baik.
di sini ada pertanyaan? Sebelum saya berikan tugas, ini nanti tetap ada tugas untuk kalian yang nanti di minggu depan tugasnya adalah membuat database berdasarkan dari nilai real kalian masing-masing. Dan setiap satu kelompok nanti akan menjelaskan dengan metode praktek di depan. Paham ya? Itu nanti tugasnya untuk di minggu depan. Kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan sebelum saya simpulkan dari materi pada hari ini. Ada pertanyaan? Irma? Mungkin ada pertanyaan? Atau rumusnya kurang sulit Pak? Mungkin seperti itu. Kok hanya seperti itu Pak rumusnya Pak? Mungkin sudah bisa dipahami semuanya ya? Ya Alhamdulillah. Karena waktunya ini sudah hampir selesai, kurang 5 menit. Mungkin saya simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini. Karena kita belajar dari metode belajar mengenal dari mile merger ini, tujuannya apa? Untuk mempercepat kinerja dalam perkantoran. Ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan deadline yang tertentu, misalnya dalam satu hari disuruh kita untuk membuat 100 surat misalnya. Apakah kamu itu harus membuat surat 100? Tidak, cukup kita membuat dalam satu surat berdasarkan dari 100 nama di dalam database-nya. Paham ya? Oke. Baik, mungkin untuk pembelajaran yang akan datang, tugas-tugas itu kalian siap didiskusikan dari kelompok kalian masing-masing, dan minggu depan bisa kalian praktekkan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Semoga dari pembelajaran pada hari ini bermanfaat, khususnya untuk kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar di pembelajaran ya Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Tadi tidak ada hal-hal yang grogi gitu ya. Oh, tidak ada Pak, Setiap aman. hari memang Iya. mengajar. Iya. Oh ya Pak Jamal, secara keseluruhan saya menyimpulkan bahwasannya tadi pembelajarannya sudah baik. Bapak sudah runtut sesuai langkah-langkah yang ada di RPP yang Bapak Jamal susun. Kira-kira apa saja kekurangan Bapak tadi? Mungkin kita mengajar dari diri sendiri atau mengoreksi diri sendiri. Oh Ada iya. kekurangan dalam pembelajaran tadi? Ya ada Pak. Ya mungkin kekurangannya untuk praktek tadi itu mungkin belum sampai menghasilkan produk Pak. Karena memang dari praktek tadi itu hanya sebatas mengenalkan dari untuk fungsi dari mile merger itu sendiri. Biasanya kan kalau sudah selesai kita harus menghasilkan produk itu sendiri. Setelah selesai baru saya suruh untuk mencetak dari hasil tersebut. Biasanya seperti itu. Mungkin dari itu Pak untuk kekurangan pada praktek pada kegiatan ini tadi. Dari hal-hal yang Bapak rasakan kekurangan tadi, kemudian Bapak itu perlu memperbaiki. Kira-kira langkah selanjutnya apa? Iya, itu tetap saya nanti akan buat schedule untuk bagaimana cara untuk menerapkan dari praktek tersebut sampai menghasilkan produk seperti itu Pak. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Saya tadi sudah mengamati sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak Jamal dalam mengimplementasikan pembelajaran
yang berpihak kepada murid. Iya Pak, alhamdulillah sekali. Selama dari pendampingan, mulai dari pendampingan 1 sampai 4 ini, saya terima kasih sekali dengan Pak Jin yang sudah selalu mendampingi saya dengan mengikuti dari pendidikan guru penggerak ini ya Pak, karena sudah banyak sekali yang Bapak Jin berikan wawasan atau pembelajaran dalam pendampingan tersebut. Jadi saya lebih jauh Pak, merasa saya tertata dari melakukan pembelajaran berpihak kepada murid seperti itu Pak. Ya, terima kasih sekali. Ini masukan untuk Pak Jamal ya. Nanti kalau mengabsen murid atau untuk mengetahui siswa yang tidak datang, itu tidak perlu kita membacakan satu persatu itu siswa ya. Langsung ditanyakan bisa, misalnya siapa yang tidak masuk pada hari ini, itu sudah cukup. Oh ya, ya. Itu hanya catatan itu saja, semoga tetap diikuti. Baik. Begitu ya Pak Jamal, Ya, semoga baik Pak. lancar untuk pembelajaran. Amin. Ya, terima kasih. Kita besok ya kurang lebih 1 bulan lagi kita akan mengadakan pendampingan individu yang kelima. Tapi saya mengharap Bapak Jamal ini untuk mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan dijajeng pada pendampingan individu. Ya, baik Pak. Jadi semoga pendampingan berikutnya yang tinggal 2 kali ya, insya Allah nanti Ya. tetap lancar, tetap Amin, semangat, amin, ya. seperti semangatnya awal kita melaksanakan pendidikan guru Penggerak ya. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Ya, mungkin sudah cukup Pak, sudah terkesan sekali, dan saya terima kasih sekali sudah didampingi oleh panjenengan yang memang benar-benar saya minta dari waktu panjenengan ketika memang ada hal-hal yang kurang saya pahami ya Pak, untuk selalu bertanya dan jangan bosan-bosannya Pak. Oke, terima kasih. Kita saling mendukung. Iya. Sama-sama untuk mencapai tujuan akhir kita menjadi guru yang baik, punya lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Iya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Apabila ada sesuatu yang berkenan, saya selaku mengajar praktek mengucapkan mohon maaf. Semoga kita di hari-hari ke depan akan lebih baik daripada. Amin, amin ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi langsung wabarakatuh. menuju kantor saya ini. Oh, nggih. Ada jam mengajar. Oh iya Pak, terima kasih sudah didampingi pada hari ini Pak.